Pemirsa, jangan lupa subscribe channel YouTube Official UTV, like dan bunyikan lonceng notifikasi Anda. Dua oknum anggota Satpol PP Kota Batam diringkus Sat Narkoba Polresta Barelang usai pesta narkoba. KPK menetapkan Bupati Kolaka Timur nonaktif Andi Merianur sebagai tersangka dugaan suap dana pemulihan ekonomi nasional. BTKLPP Batam menemukan 5 kasus COVID-19 varian Omikron di Batam, 3 warga Batam dan 2 orang PNI. Halo pemirsa, kita berjumpa dalam program UNews. Program ini memberikan informasi bermakna kepada Anda mengenai sejumlah peristiwa menarik di tanah air. Bersama saya, Yulia Dwitari, dan inilah UNews lengkapnya. Saudara, 2 oknum anggota Satuan Polisi Pamong Praja, Pemko Batam berinisial P dan JS, diringkus Sat Narkoba Polresta Barelang usai pesta narkoba bersama 3 rekannya di kawasan Baloi, Batam pekan lalu. Tersangka berinisial P merupakan residivis kasus narkoba dengan vonis 4 tahun. Bersama rekannya JS dan B diketahui kerap mengkonsumsi narkoba. Tersangka P dan JS berdinas di Satpol PP Kota Batam, sementara B merupakan pihak swasta. Petugas menangkap 3 tersangka usai mengkonsumsi ganja dan sabu di rumah tersangka P dan menyita narkoba jenis ganja seberat 16,38 gram. 3 unit telepon seluler, serta alat untuk mengkonsumsi barang haram tersebut. Wakasat Narkoba Polresta Barelang Batam, AKP River Hutajulu mengatakan, pengungkapan ini berawal dari laporan masyarakat terkait adanya peredaran gelap narkoba di pemukiman setempat. Para tersangka mengaku memperoleh barang haram tersebut dari seorang bandar yang masih dalam pengejaran petugas. Kalau penangkapannya TKP di Baloi Persero, Blok A1 di Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam. Saat kita tangkap lagi pesta narkoba kah atau lagi seperti apa, Pak? Mungkin pada saat itu baru selesai dalam melakukan pemakaian narkoba. Ketiga tersangka akan dijerat dengan pasal 112 dan 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, dengan ancaman pidana maksimal 20 tahun penjara. Dari Batam, Kepulauan Riau, Panca Nugraha, UTV mengabarkan. Petugas gabungan menemukan banyak benda terlarang saat menggelar razia di dalam rumah tahanan Rutan Kelas 1 Labuan Deli, Medan, Sumatera Utara, Jumat dini hari. Razia yang melibatkan petugas gabungan terdiri dari sipir, BNN Provinsi, Polisi, dan TNI tersebut untuk mencegah peredaran narkoba dan benda terlarang di dalam rutan. Dalam razia di seluruh blok di rutan tersebut, petugas tidak menemukan barang bukti narkoba atau sejenisnya. Namun, petugas mendapati 36 unit telepon genggam dan belasan benda tajam seperti pisau dan gunting yang dimiliki oleh penghuni rutan. Kepala Rutan Kelas 1 Labuan Deli Nimrod Siotang menyesalkan penemuan benda terlarang yang seharusnya tidak boleh dimiliki warga binaan di dalam rutan. Atas penemuan tersebut, pihaknya akan menindak tegas pemiliknya dan akan lebih memperketat penjagaan dengan cara lebih sering melakukan razia secara acak dan mendadak, sehingga tidak ada kesempatan para warga binaan untuk menyembunyikannya. Menurut Nimrod, pihaknya sengaja menggandeng polisi dan TNI guna melakukan penertiban warga binaan sebagai upaya kolaborasi dalam memberantas peredaran narkoba dari balik jeruji besi. Temuan-temuan hari ini berupa alat komunikasi handphone, sajam, dan juga kabel-kabel. Ini akan kami laporkan kepada Kepala Divisi Pemasyarakatan untuk ditindaklanjuti dan besok akan kami periksa dari temuan-temuan ini. Selanjutnya kami berterima kasih kepada jajaran Polres, BNN, dan juga TNI. Dalam razia tersebut, petugas langsung menyita benda tajam yang ditemukan, serta memusnahkan atau merusak barang bukti puluhan telepon genggam.
Dari Medan, Sumatera Utara, Kantor Berita Antara, UTV mengabarkan. Satres Narkoba Polresta Barelang Batam berhasil mengungkap 7 kasus peredaran narkoba di daerah Batam dan mengamankan 10 tersangka dengan barang bukti ratusan gram narkotika jenis ganja dan sabu selama bulan Januari 2022. Satuan Reserse Narkoba Polresta Barelang selama 1 bulan terakhir berhasil mengamankan 10 orang tersangka pengedar dan kurir narkoba jenis ganja dan sabu. Wakil Kasat Narkoba Polresta Barelang Batam, AKP River Hutajulu menyebutkan, para tersangka diamankan di tempat yang berbeda. Pengungkapan ini berhasil dilakukan dengan operasi selama sebulan. 10 orang tersangka yang diamankan terdiri dari bandar dan kurir serta para pecandu yang akan menjalani rehabilitasi ketergantungan narkotika. Dari hasil penindakan tersebut, petugas berhasil menyita barang bukti ratusan gram sabu dan setengah kilogram daun ganja kering siap edar. Untuk bulan Januari tahun 2022 ini, perkara yang dapat kita ungkap, berhasil kita ungkap sebanyak 7 perkara dengan jumlah tersangka 10 tersangka. Barang buktinya ada jenis narkotika jenis ganja, narkotika jenis sabu. Untuk yang kita amankan ada yang pemakai dan ada juga yang berperan sebagai bandar. Pihaknya juga mengimbau kepada masyarakat untuk terus berperan aktif dalam perang terhadap narkotika. Sedangkan para tersangka akan dijerat dengan Undang-Undang tentang Narkotika dengan ancaman pidana maksimal 20 tahun penjara. Dari Batam, Kepulauan Riau, Panca Nugraha, UTV mengabarkan. Komnas HAM menelusuri penemuan kerangkeng manusia di kediaman Bupati Langkat terbit rencana perangin-angin. Komisi Hak Asasi Manusia ini mendatangi langsung tempat yang menyerupai penjara tersebut. Sejumlah saksi, termasuk pihak keluarga korban sebelumnya juga telah dimintai keterangan. Melalui keterangan video yang diterima 27 Januari, Muhammad Hoirul Anam, Komisioner Pemantau dan Penyelidikan, Komnas HAM RI mengatakan, telah mendalami berbagai tindakan yang bisa mengarah terhadap pelanggaran HAM, termasuk menanyakan apakah ada tindakan kekerasan yang dialami oleh para korban. Meski demikian, Anam belum bisa menyampaikan temuan apa saja yang telah didapatkan. Saat ini, pihaknya masih mendalami keterkaitan antara kerangkeng tersebut dengan perusahaan kelapa sawit milik terbit. Usai melaksanakan peninjauan, Komnas HAM akan menelusuri lagi seberapa jauh kerangkeng manusia yang diklaim sebagai tempat rehabilitasi pencandu narkoba tersebut dengan dinamika yang ada di masyarakat. Apakah juga di situ terjadi dinamika yang lain yang potensial terjadi proses pelanggaran hak asasi manusia. Nah, kami belum bisa ceritakan apa yang kami dapat, tapi semakin lama kasus ini semakin terang benderang bagi kami. Dari Jakarta, Kantor Berita Antara, UTV mengabarkan. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menetapkan Bupati Kolaka Timur nonaktif Andi Merianur sebagai tersangka dugaan suap dana pemulihan ekonomi nasional PEN Kolaka Timur 2021. Syukur. Siap perintah. KPK juga menetapkan 2 tersangka lain, yakni Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Muhammad Ardian Nurfianto atau MAN dan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Muna Laude M. Syukur Akbar atau LMSA. Dalam perkara ini, diduga ketiganya terlibat dalam dugaan suap guna pencairan pengajuan dana pemulihan ekonomi nasional atau PEN. Awal mulanya Bupati Andi Meria meminta LMSA untuk dihubungkan ke MAN yang memiliki kewenangan menyusun surat pertimbangan Kemendagri untuk pencarian pinjaman dana PEN melalui PT Sarana Multi Infrastruktur. Setelah bertemu, Bupati Andi Meria mengajukan pinjaman 350 miliar dan memohon agar MAN bisa membantu. Diduga MAN meminta kompensasi sebesar 3% secara bertahap. Keinginan dipenuhi sang bupati. Fee awal 2 miliar rupiah diduga kemudian dibagikan 1,5 miliar rupiah ke kantong MAN dan sisanya ke tersangka LMSA. KPK saat ini masih mendalami kemungkinan MAN menerima pemberian yang sama terkait pinjaman dana PEN.
Untuk kepentingan penyidikan, para tersangka akan ditahan selama 20 hari ke depan. Dengan mengumumkan tersangka sebagai berikut. AMN, Bupati Kabupaten Belaga Timur, periode 2021-2026. MAN, Direktur Jenderal, mantan ya, Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, periode Juli 2020 sampai dengan November 2021. LMSA, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bina. Dari Jakarta, Denny Hardimansyah, UTV mengabarkan. Masyarakat dan nelayan Desa Teluk Bakau, Kecamatan Gunung Kijang, Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau deklarasi menolak adanya pekerja migran Indonesia ilegal di wilayahnya. Masyarakat dan nelayan yang tergabung di Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia KNTI dan Persatuan Pemuda-Pemudi Tempatan Perpat Bintan menolak keras adanya pekerja migran Indonesia PMI ilegal. Penolakan itu ditandai dengan penandatanganan bersama di atas sebuah spanduk bertulis, "Kami masyarakat Kecamatan Gunung Kijang menolak adanya PMI ilegal di wilayah kami," di Pelabuhan Nelayan setempat Jumat 28 Januari. Camat Gunung Kijang Arif Sumarsono dan Kapolsek Gunung Kijang AKP Melki Sihombing menyaksikan langsung penandatanganan bersama tersebut. Ketua DPD KNTI Kabupaten Bintan, Syukur Haryanto mengatakan, pihaknya bersama masyarakat dan para nelayan menolak adanya PMI ilegal di wilayahnya. Kami masyarakat Kabupaten Bintan, Kecamatan Gunung Kijang ini melalui wadah Organisasi Kesatuan Nelayan Tradisional KNTI Kabupaten Bintan menolak dengan tegas, dengan keras, khusus di Kecamatan Gunung Kijang ini tidak ada lagi ilegal pekerja ilegal yang masuk ke Malaysia melalui jalur yang tidak resmi. Camat Gunung Kijang Arif Sumarsono mendukung adanya kegiatan deklarasi untuk mengantisipasi PMI ilegal di wilayah Kecamatan Gunung Kijang. Begitu juga dengan hari ini hadir bersama kita KNTI Nelayan, karena yang tahu di perairan, yang selalu standby di perairan, rekan-rekan nelayan, kalau ada informasi segera menyampaikan terkait keberangkatan TKI dan lain sebagainya. Sementara itu, AKP Melki Sihombing mengharapkan agar masyarakat yang mengetahui ada penampungan maupun pemberangkatan PMI ilegal agar langsung memberitahukannya ke pihak kepolisian. Apabila Anda mengetahui penampungan maupun pemberangkatan, langsung kasih tahu pihak kepolisian. Kita akan bergerak ya untuk menangkap para pelaku PMI ilegal tersebut. Coba kiri kanan bang, coba kiri kanan berdiri. Dari Bintan, Kepulauan Riau, Andri Dwi Sasmito, UTV mengabarkan. Balai Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit BTK-LPP Batam menemukan 5 kasus COVID-19 varian Omikron di Batam, Kepulauan Riau. Terdiri dari 3 warga Batam dan 2 orang pekerja migran Indonesia. Kasus positif COVID-19 varian Omikron mulai terdeteksi di Kepulauan Riau awal tahun 2022. Kepala Balai Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit BTK-LPP Batam, Budi Santosa ditemui di Batam menyebutkan, temuan kasus Omikron ini berdasarkan hasil pemeriksaan BTK-LPP Batam melalui screening dengan metode SMIT. Sampel-sampel ini merupakan kumpulan dari sampel yang telah diperiksa BTK-LPP Batam sejak awal tahun 2022 sampai tanggal 24 Januari 2022, yang jumlahnya mencapai 10.235 sampel. Budi menjelaskan, untuk beberapa kasus positif varian Omikron ini merupakan 5 warga Batam, sedangkan 1 orang lainnya warga Karimun. Semua pasien kasus Omikron baru tersebut berjenis kelamin laki-laki, dan kelima warga Batam tersebut sudah dievakuasi langsung ke RSKI Galang. Fokus memang ada 6 ya untuk pertemuan kemarin. Cuma ya memang kalau kita lihat untuk Batam sendiri ya hari kemarin lah ya tambah 3 ya. Tambah 3, jadi 5 ya, sekarang 5. Untuk pekerja migran 2 orang, kemudian 3 orang itu masyarakat lokal. Ya. Yang Batam 5. Sampai saat ini, BTK-LPP Batam terus menerima sampel-sampel baru dari kabupaten kota Sekepri serta daerah lainnya. Khusus pemeriksaan Omikron,
PT KLPP Batam sudah memiliki alat PCR viral COVID-19 sebanyak 4 unit. Namun jika hendak mendeteksi varian baru lainnya, masih harus mengirimkan sampel ke Balitbangkes Jakarta. Dari Batam, Kepulauan Riau, Panca Nugraha, UTV mengabarkan. Jalan menuju kantor desa dan sekolah di Desa Sebadai Hulu, Kecamatan Bunguran Timur Laut, Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau rusak. Aku lah Kak Niha, kami pulah kan katanya kau Niha, baca jalan sana. Beginilah kondisi jalan menuju kantor desa dan sekolah di RT 04, RW 02 di Desa Sebadai Hulu. Kerusakan ini sangat mengganggu pengguna jalan di desa itu. Kepala Desa Sebadai Hulu Darmawan menyebutkan, jika memasuki musim penghujan, permukaan ruas jalan tersebut akan licin dan akan tergenang air dengan ketinggian setengah meter. Ia berharap pemerintah daerah dapat lebih memperhatikan untuk membenahi jalan tersebut dengan diaspal. Kalau kemarin kita ukur kemarin itu 800 meter. Berapa meter, Pak? Ya, dari ujung aspal tadi sampai ke kantor desa 800 meter. 100 meter. Ya. Harapan saya ini ingin jalan kita Desa Sebadai Hulu ini dalam hubungan pemerintahnya harus terbangun oleh pemerintah daerah kita. Dari Natuna, Muhammad Nurman, UTV mengabarkan. Pemirsa, Ustadz Abdul Somad atau biasa disapa UAS kembali datang ke Tanjung Pinang dalam safari dakwah di Masjid Raya Nur Ilahi Dompa, Kota Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Ustadz kondang asal Riau ini kembali hadir di Tanjung Pinang dalam safari dakwahnya di Masjid Nur Ilahi Dompa. Kehadiran UAS disambut antusias jamaah yang sudah menunggu sejak sebelum sholat Jumat. Tampak hadir juga anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD, Kepri Komisi 4 Hanafi Ekra, pejabat Sekda Kepri Eko Sumbaryadi, dan tokoh masyarakat Kepri. Pantauan di Masjid Raya Nur Ilahi, para jamaah yang hadir di masjid Pantauan di Masjid Raya Nur Ilahi, para jamaah yang hadir di masjid melaksanakan protokol kesehatan yang ketat selama pengajian. Untuk mencegah dari musibah saat Omikron, Ustaz. Ada doa khusus nggak, Ustaz? Namanya selawat. Banyak selawat. Sebelum mengisi pengajian di Masjid Raya Nur Ilahi, UAS dan rombongan terlebih dahulu mengunjungi Pulau Penyengat. Selain di Masjid Raya Nur Ilahi, UAS juga dijadwalkan akan menyampaikan tausiah di Masjid Baitur Rahman di Sejang, Kota Tanjung Pinang. Dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Ardiansyah, UTV mengabarkan. Angkatan Laut Rusia menggelar latihan yang berfokus pada pertahanan angkatan laut dan anti pesawat di Laut Baltik. Belasan kapal perang Angkatan Laut Rusia berangkat ke Laut Baltik, menggelar latihan yang berfokus pada pertahanan angkatan laut dan anti pesawat, Kamis 27 Januari. Latihan digelar di tengah ketegangan yang meningkat antara Moskow dan Barat terkait Ukraina dan laporan bahwa Amerika Serikat mungkin mengirimkan pasukan tambahan ke wilayah tersebut. Pekan lalu Moskow menyatakan akan menggelar serangkaian latihan yang melibatkan semua armadanya di laut yang berbatasan langsung dengan Rusia. Latihan juga akan mencangkup manuver di Mediterania, Laut Utara, Laut Okhotsk, Timur Laut, Samudra Atlantik, dan Pasifik. Pergerakan militer Rusia sedang diawasi dengan ketat oleh Barat pada saat penumpukan pasukan di dekat perbatasannya dengan Ukraina telah memicu kekhawatiran akan konflik. Meskipun Moskow telah membantah rencananya untuk melancarkan serangan ke Ukraina. Dari Laut Baltik, Kantor Berita Antara, UTV mengabarkan. Pelatih skuad Garuda Indonesia Shin Tae-yong mengaku kecewa atas penampilan timnas Indonesia saat melawan Timor Leste dalam rangkaian matchday FIFA di Stadion Iwayan Dipta Bali Kamis malam. Pelatih skuad Garuda Indonesia Shin Tae-yong mengaku kecewa dengan penampilan anak asuhnya saat menjamu Timor Leste dalam rangkaian matchday FIFA di Stadion Iwayan Dipta. Meskipun Indonesia menang dengan skor 4-1, pelatih asal Korea itu menilai penampilan skuad Garuda mengecewakan.
Mantan pelatih timnas Jerman itu menilai seharusnya timnas mampu menang dengan gol yang banyak, lantaran buruknya penyelesaian akhir oleh para punggawa timnas. Sintayong mengungkapkan akan melakukan evaluasi terhadap permainan timnas, terutama penyelesaian akhir dan lemahnya lini pertahanan. Dalam laga internasional FIFA tersebut, skuad Garuda tertinggal terlebih dulu setelah penyerang Timur Leste Paulo Freitas mencetak gol pada menit ke-34. Sebelum turun minum, Timur Leste mendapat peluang lewat titik putih, namun penalti Mouzinho D5 mampu ditepis kiper Syahrul Fadilah. Indonesia lalu melancarkan serangan dan berhasil unggul berkat gol Ricky Kambuaya, Pratama Arhan, serta gol bunuh diri dari dua pemain Timur Leste, Giorgino da Silva serta Filomeno Junior pada paruh kedua. Kafabihi, UTV mengabarkan. Terima kasih telah menyaksikan informasi yang telah kami sajikan. Tetap saksikan ini selanjutnya. Salam sehat, sampai jumpa.